Tadi sudah digambarkan sedikit seperti apa mungkin update ya dari proyek baik GRR Kilang Tuban dan juga RDMP Balikpapan begitu. Tapi mungkin ketika kita berbicara berkaitan dengan realisasi Capex ataupun juga investasi yang sudah dikeluarkan untuk proyek RDMP dan juga GRR ini sejauh ini seperti apa? Oke, mungkin untuk RDMP Balikpapan tentunya per Februari 2024 itu Capex yang sudah kita spending hampir 5,72 miliar dolar. Ya, kemudian untuk GRR Tuban karena memang masih proses lelang EPC ya tentunya cost spending yang sudah kita lakukan adalah hampir 538 juta dolar itu untuk lahan dan kegiatan FEED ya engineering. Itu kira-kira investment yang sudah kita spending. Nah untuk Balikpapan sendiri kan prognos total investment hampir 7 miliar dolar. Sedangkan GRR Tuban itu lebih besar lagi 21 miliar dolar kalau tidak salah. Oke, demikian. Baik. Ini on track begitu ya Bapak untuk? Untuk RDMP Balikpapan masih on track, kemudian GRR Tuban juga sesuai dengan FID, rencana FID yang tadi saya sampaikan, akhir tahun ini atau di kuartal pertama 2025, insya Allah masih tetap on track. Oke, baik. Tantangannya mungkin dalam hal Capex ataupun juga investasi sejauh ini untuk pengembangan kilang seperti apa sih Bapak? Apalagi kita kan masuk ke dalam fase transisi energi ya, di mana investor juga sudah mulai berfokus begitu kepada seperti apa energi baru maksudnya lebih seperti apa mungkin transisi energi ini bisa di-apply ataupun juga diaplikasikan oleh berbagai pihak termasuk dari kilang sendiri begitu Pak Taufik. Nah, kalau kita lihat, Anda sendiri juga sempat menyebutkan ide hilirisasi kilang begitu. Nah, ini seperti apa berkaitan dengan hal ini begitu dan juga berkaitan dengan mungkin untuk menarik investor ke depannya dalam pengembangan proyek kilang Pertamina? Kalau kilang-kilang yang saat ini kita miliki adalah produksi fokus ke BBM. Ada beberapa produk basic chemical yang dihasilkan dari kilang-kilang kita termasuk nanti dari kilang Balikpapan tambahan propilin produksinya. Propilin kita akan olah lagi di Politama Propindo di Balongan, tentunya untuk memproduksikan biji plastik. Itu salah satu contoh hilirisasi daripada kilang, sehingga apa yang dihasilkan kilang ini bisa diproses lebih lanjut. Nah, berbeda dengan GRR Tuban adalah proyek refinery dan petrochemical yang terintegrasi, sehingga dari GRR Tuban nantinya akan kita mendapatkan hasil seperti polyethylene, polypropylene, itu yang dibutuhkan untuk industri plastik dan juga ada tekstil ya, tekstil sintetis gitulah. Ini hal-hal yang dari sisi hilirisasinya. Kemudian dari sisi green energinya, di Balikpapan kita sudah mulai dengan masuknya gas Senipal Balikpapan. Itu adalah untuk mengurangi penggunaan energi dari crude oil, artinya kan disubstitusikan oleh gas yang lebih bersih. Itu dari sisi penggunaan emisinya ataupun rendah emisi, karena gas versus refining fuel oil mungkin berbeda, emisinya lebih besar yang refining fuel oil, dan juga energi yang dibutuhkan. Jadi crude oilnya kita proses lebih lanjut untuk menjadi produk. Nah, sehingga eksternal energi baik dari gas maupun dari listrik yang kita gunakan untuk meningkatkan tadi aspek green ataupun efisiensi energi di kilang-kilang kita. Jadi ada teknologi ya yang kita gunakan di situ, kemudian juga elektrifikasi, gasifikasi, kemudian juga sekarang sudah masuk beberapa unit fasilitas kita pakai tenaga surya, itu salah satu yang kita lakukan itu di kilang kita. Seperti itu. Oke, ini upaya yang dilakukan untuk green dan juga emisi reduction begitu ya Bapak ya di proyek-proyek kilang yang ada begitu ya. Betul. Baik. Kemudian mungkin saya tambahkan bagian dari green inisiatif
adalah kita masuk ke biofuel. Nah, biofuel masih dalam pengembangan juga di artinya portofolio proyek-proyek di kilang. Oke. Artinya menindaklanjuti ataupun melanjutkan green refinery yang sudah kita bangun di Cilacap untuk produksi HVO dan SAF 2,4%. Nah, ini akan kita terus kembangkan di Cilacap dan di Pelaju rencana ke depannya untuk tambahan kapasitas green refinery tersebut. Bagian dari green initiative di refinery. Oke, baik. Nah, sementara itu kalau kita lihat kan memang untuk proyek kilang ini tidak kita bisa lihat begitu bahwa investor juga mungkin fokus kepada seperti apa penerapan ESG-nya begitu Bapak. Nah, ini upaya yang dilakukan KPI dalam KPI begitu ya dalam rangka untuk meningkatkan rating ESG sendiri seperti apa? Ada beberapa ESG itu kan dari aspek environment yang mungkin yang porsi yang paling besar ya. Dari pengurangan emisi ya, emisi yang di kilang kita, kemudian emisi yang diproduk ya, di produk misalnya BBM low sulfur kita juga sudah masuk ke situ untuk mengurangi emisi dari produknya. Kalau dari plannya sendiri dari pabriknya ya tentunya untuk dekarbonisasi, kemudian mengurangi emisi karbon dari flare yang kita flaring ya, kemudian memproses lebih lanjut menjadi energi ataupun produk yang diproses kilang. Kemudian ada juga di salah satu kilang kita CO2-nya kita capture, kemudian kita liquefaction menjadi salah satu revenue stream juga yang akan kita replikasi ke kilang-kilang lain. Itu salah satu contoh lah. Oke, baik. Tadi artinya dari sisi operasional dan juga dari sisi produk yang dihasilkan dari sisi operasional, dari kilang. pabriknya kita benahi untuk ya karbon emisi, kemudian mengurangi energi yang dari crude oil diganti dengan listrik dari grid dan gas ya. Kemudian dari produknya kita dari produk yang biofuel, kemudian produk yang low emission atau low sulfur. Itu mungkin salah satu upaya kita. Oke, baik. Nah, kemudian di satu sisi juga dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan penyelesaian kilang sesuai dengan target. Ini seperti apa, Pak Taufik? Ya tentunya sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk proyek-proyek di kilang ini sangat membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan. Misalnya dari fiscal term yang lebih baik daripada proyek-proyek yang biasanya, sehingga satu bisa dari sisi keekonomian proyek itu juga bisa membantu, kemudian sehingga akan menarik baik investor, kemudian baik untuk pendanaan ya. Kemudian dari sisi lain tentunya dengan dukungan yang kemudahan-kemudahan tersebut, nantinya industri yang di hilirnya artinya sebagai multiplier effect daripada keberadaannya proyek refinery juga akan terpacu gitu loh. Itulah yang mungkin apakah kita bisa bangun menjadi kawasan ekonomi khusus di misalnya di GRR Tuban itu sehingga investasi itu akan terpacu untuk menuju ke sana gitu loh. Dan secara besar ya tentunya ujungnya adalah membantu mengurangi impor dari produk-produk yang dihasilkan baik dari BBM maupun dari petrokimia dan juga mungkin menjadi stimulir untuk industri di hilirnya petrokimia sampai ke user itu akan berinvestasi di sana. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Oke, baik. Nah, ini berbicara tadi ya berkaitan dengan upaya transisi energi, kemudian juga berkaitan dengan upaya untuk kita mengurangi impor BBM begitu ya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah dengan meningkatkan penggunaan biofuel begitu, termasuk adalah dengan bioetanol. Nah, sejauh ini kan campuran dari bioetanol sendiri juga masih kecil, Pak Taufik ya, dan masih dikelola dari Patraniaga sendiri. Nah, ketika nanti kadarnya sudah meningkat full, apakah nanti akan mungkin dialihkan ke KPI ke depannya, Pak Taufik? Artinya akan ada kilang baru yang perlu dipersiapkan? Jadi saat ini yang kita pahami untuk yang dalam konteksnya refinery atau processing itu adalah
campuran BBM yang harus perlu proses. Proses itu ada pressure dan temperatur. Nah, apabila itu sifatnya hanya blending, dalam naturally blending lah, dicampur, itu mungkin tidak mesti ke kilang. Jadi itu lebih artinya lebih mudah dikelola. Namun mungkin nanti ke depannya apabila katakanlah tuntutan demand-nya itu sangat besar, bisa saja fasilitas-fasilitas kilang kita digunakan untuk melakukan blending bioetanol dengan gasolin tersebut tentunya. Sama seperti ada juga di kilang kita di Pelaju untuk melakukan blending untuk kebutuhan Patraniaga untuk B35 yang kita lakukan. Nah, masalah untuk menambah kapasitas aja gitu. Bisa saja ke depan. Untuk bioaftur sendiri berarti untuk upaya penambahan kapasitas seperti kalau apa? Bioaftur kita sekarang in progress untuk pengembangan Green Refinery fase 2. Green Refinery fase 2 itu kedepannya adalah untuk memproduksikan baik bioaftur maupun biodiesel, renewable diesel dari bahan baku multiple feedstock, bukan hanya sekarang kan RBDPO dan RBDPKO dari sawit, nantinya mungkin bisa dari used cooking oil dan waste yang lain, sehingga sebenarnya strateginya adalah supaya accessibility itu lebih terbuka untuk digunakan ke pasar global, itu tujuannya. Kalau bioaftur nanti dengan yang Green Refinery fase 2 itu bisa kita produksikan yang bioaftur yang bisa 100%. Oke, baik. Dari sisi demand ataupun juga permintaan untuk bioaftur ini sendiri juga seperti apa, Bapak? Nah, saat ini kan kalau penggunaan bioaftur itu adalah fully regulated by government ya. Jadi masing-masing negara mungkin berbeda-beda mandatorinya harus berapa gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhan green operation-nya penerbangan tentunya. Nah, tentunya kan kalau misalkan di kita kan gradual, kalau tidak salah pemerintah akan menargetkan sampai 5%. Cuma by when-nya itulah yang mungkin yang nanti kita harus sinkronkan dengan kesiapan kita memproduksikan bioaftur dari plant kita. Saat ini kita kapasitas bioaftur 2,4% itu di kisaran 9.000 barrel per hari. Nah, itu aja mungkin. Tapi dari demand secara formal saat ini belum ada, mungkin dari penerbangan juga. Nah, ini mungkin yang harus kita dorong, apakah kita akan ke green operation airline seperti apa? Nah, kita siap saja. Oke, baik. Terakhir Pak Taufik ya, mungkin secara overview, secara singkat begitu di masa transisi energi, kemudian juga di satu sisi juga upaya dari kilang Pertamina International ini untuk bisa terus tadi ya memenuhi produksi di dalam negeri begitu untuk upaya dalam pengurangan impor sendiri. Ini seperti apa mungkin langkah yang dilakukan dari KPI untuk menyeimbangkan dua hal ini sekaligus bersama-sama berjalan beriringan? Ya tentunya kan kita menjalankan tugas untuk penyediaan fuel ya, fuel sesuai dengan demand ataupun bauran energi. Bauran energi yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya sudah memperhitungkan faktor transisi energi maupun berapa nantinya kebutuhan fossil fuel itu akan declining ataupun mungkin akan tetap ke depannya. Nah, dengan kapasitas saat ini kita masih di 1, insya Allah nanti tahun ini 1,1, 1,2 juta barrel per hari. Nah, sementara demand fossil fuel juga masih di 1,4. Ya tentunya dengan berjalan waktu dan transisi energi nanti kebutuhan fossil fuel berkurang, kita harus dan akan memproses lebih lanjut kilang kita ini sehingga porsi BBM-nya mungkin sedikit, tetapi di hilirnya itu kan lebih banyak. Nah, artinya kan ada penambahan modul-modul proses yang untuk mengolah lebih lanjut ekses daripada fossil fuel menjadi produk baik petrochemical pasti. Tadi ide hilirisasi kilang itu ya, Pak Taufik ya. Baik. Selain kan gini,
fossil fuel akan berkurang seiring dengan penambahan peran daripada biofuel sama energi yang lain ya. Nanti kita adjust aja itu di situ. Oke, baik. Sangat menarik Pak Taufik, dan ini juga perlu strategi ya tentunya untuk mengejas hal ini sekaligus tadi ya langkah-langkah untuk mencapai target-target dari kilang-kilang, utamanya juga RDMP Balikpapan dan juga GRR Tuban ya, saat ini juga tengah terus dikejar begitu ya. Terima kasih Pak Taufik telah berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas insight yang diberikan. Sampai bertemu kembali Pak Taufik, terima kasih.